Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Banyak sekali pemuda Indonesia yang menuai prestasi di kancah internasional. Salah satunya yang sedang ramai diperbincangkan yaitu Deris Nagara. Deris Nagara adalah seorang pemuda asal Ciamis, Jawa Barat yang berhasil menjadi seorang presiden BEM di Columbia University. Mami itu selalu support aku dari dulu kayak pokoknya apa harus jalan, harus apa yang bisa Mami support. Walaupun Mami gak ada uang juga kamu cari bareng-bareng, kita bareng-bareng cari. Aku naik sepeda akhirnya 50 km bolak-balik ke sana, lewati gunung, lembah, danau, hutan, Kak, bayangin. Itu 2 jam sekali berangkat dan aku pun kuliah kan. Dan kan kalau lihat dari nilai kan Deris kan ranking 1 di sekolah, juara umum juga UN yang terbaik gitu kan. Ya mungkin bukan berarti Deris yang terbaik, but then Allah punya rencana lain buat Deris. Dan akhirnya dapatlah beasiswa di Presiden University, ambil jurusan HI, beasiswa. Untuk menempuh pendidikan tentunya juga banyak hal yang diperjuangkan. Deris ini sangat aktif di bidang sosial dan budaya, pernah juga menjadi Mojang Ciamis dan juga mantan seorang boyband loh. Makin penasaran kan bagaimana langkah Deris hingga sampai di Columbia University? Yuk simak cerita lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi Cerita Untung. Sekarang ini kita akan berikan kabar yang sangat luar biasa ya, bahwa sebenarnya negara kita walaupun di peta itu ada di bawah, tapi tergantung manusianya. Ternyata banyak juga anak-anak Indonesia yang bisa menjadi pemimpin dunia. Cahelah, ini satu kode ya teman-teman semuanya. Seorang mahasiswa Indonesia yang jadi BEM di New York. Nah, ternyata kalau kita lihat keviralannya, kita pikir nih pasti opa-opa nih, nggak taunya orang Ciamis. Langsung aja kita ketemu sama Kang Deris. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Sampurasun. Gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Waduh, ini orang-orang Jawa Barat atau di Indonesia ini lagi langsung semangat ini untuk juga bisa sekolah di luar negeri dan kemudian jadi pede gitu, bawa kepercayaan cukup tinggi nih buat anak-anak bahwa yuk, kita nggak kalah loh ternyata gitu. Ceritain awalnya dong, awalnya gimana bisa sampai Columbia ini, gimana ceritanya? Kalau misalnya bicara tentang bagaimana masuk ke Columbia ya Kang ya, itu panjang ceritanya. Dari awal mulanya sih memang udah dari dulu mau masuk ke Columbia dan maksudnya masuk kuliah di US dengan program Master of Public Administration atau kebijakan publik dan juga International Affairs gitu. Karena balik lagi ke tahun 2013 di mana Deris itu aktif dalam pemberdayaan pemuda dan juga community development lebih dari 9 tahun bersama Paguyuban Mojang Ciamis dan juga Forum Generasi Berencana, di mana Deris datang ke masyarakat, memberikan edukasi ke posyandu-posyandu, ke teman-teman semua di daerah dan juga remote areas untuk memberikan edukasi pentingnya pendidikan dasar, lalu memberdayakan UMKM dan memberikan bantuan sosial pada isu-isu tersebut gitu. Dan juga fokus ke masyarakat, lebih spesifik lagi ke ibu-ibu, ke keluarga dan juga anak-anak remaja untuk memberikan edukasi parenting, lalu pemberian edukasi mengenai life skill improvement, di mana kita bisa lebih menjadi generasi yang emas ya, Mas Ari. Dulu kan namanya ada program genre, di mana kita menciptakan generasi emas yang tegar remaja. Tegar remaja di sini berarti sosok yang memang bisa mempersiapkan dirinya dalam artian peningkatan life skill pendidikannya, karir dan juga hidup keluarga nanti ke depannya seperti apa gitu. Lalu udah terjun ke masyarakat, mengetahui bagaimana sih polemik di masyarakat itu khususnya di social issues, lebih ke education access dan juga pemberdayaan pemuda, sampai akhirnya Deris keterima S1 di Presiden University, mengambil jurusan hubungan internasional juga beasiswa dulu di sana. Tapi dulunya aku mau ngambil kedokteran, Mas, ketolak semuanya kedokteranku di berbagai macam negeri PTN, di Universitas PTN. Padahal kalau lihat dari kemarin kan ada jalurnya kan banyak ya, ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada SIMAK dulu kan jalur pribadi. Tapi tidak masuk saat itu. Mungkin aku mikir ya Allah punya jalan yang lain buat aku. Sedangkan kalau lihat dari nilai kan Deris kan ranking 1 di sekolah, juara umum juga UN yang terbaik gitu kan. Ya mungkin bukan berarti Deris yang terbaik, but then Allah punya rencana lain buat Deris. Dan akhirnya dapatlah beasiswa di Presiden University, ambil jurusan HI, beasiswa.
Lalu singkat cerita pas di sana pun struggle juga karena keadaan ekonomi keluarga lagi menurun, di mana Deris harus memberikan extra effort ya untuk berjuang banget untuk menghidupi Deris selama di Presiden University dan sampai di Belanda. Mungkin nanti bisa ceritanya tentang di Belanda ya Mas. Tapi in the end akhirnya aku pulang dari Belanda, keliling Indonesia dari Sumatera sampai Papua, datang ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi ke teman-teman semuanya, dan akhirnya aku bertanya pada mereka gitu. Karena kan banyak sekali inequality of education access dan infrastruktur di sana ya, dan juga pemberdayaan pemuda di sana. Pas dia tanya, what do you want to do if you have a proper education? Dan mereka jawab, Kak Deris, aku ingin bantu keluarga saya, aku ingin bantu orang tua saya membangun komunitas ini. Dan at that time, aku langsung move my heart, karena sama menempatkan posisi aku bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, not in the privileged economic situation, tapi setidaknya aku mendapatkan exposure pendidikan dan juga international exposure gitu. Dan disitu aku mikir lagi, I think I need to do something, that this is the way aku bisa contribute gitu. Dan mereka pun harus jalan sejauh itu, melewati hutan lah, ada juga melewati tempat neighborhood yang elektrisitinya kurang, tapi untuk ketemu dengan Deris, untuk mendapatkan kelas dari Deris. Dan di situ akhirnya aku merasa bahwa I think this is something that I want to do in my life. Dan akhirnya dari pihak mereka pun bilang, dari semua students yang Deris datangi dari Sumatera sampai Papua bilang kayak gini, terima kasih banyak Kak Deris sudah memberikan mimpi dan juga harapan. That's something that I need to do, karena aku akhirnya menemukan namanya true calling atau universe calls. Aku nemu namanya why and how aku. I think inilah saatnya aku ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, dan apa yang bisa aku lakukan, karena aku bisa menjadi orang sekarang pun banyak dibantu masyarakat gitu. Dan disitulah akhirnya aku merasa butuh banyak pengalaman lagi, banyak ilmu lagi, dan aku menemukan di Columbia University dengan jurusan dan academic courses semuanya sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Dan singkat cerita, sebelum ke Columbia, mewakili Indonesia di berbagai macam international forum untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada masyarakat ASEAN dan pemerintahnya, ASEAN Korea dan ASEAN Rusia. Sampai akhirnya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Kemenkeu LPDP untuk bisa studi di Columbia University di School of International Public Affairs. Masya Allah, waduh, ternyata memang bukan. Jadi ibaratnya beliau ini dapatnya itu karena belajar ya. Jadi belajar itu kata kerja, bukan sesuatu hadiah. Memang sampai ke sana adalah sebuah proses yang effortnya luar biasa. Awalnya dari concern sama anak-anak ya, edukasi anak-anak gitu. Kita juga pengen tahu, kok kamu peduli gituan ya? Awalnya dari mana sih? Kegelisahan apa sih yang sampai akhirnya mau terjun gitu? Soalnya dulu mungkin karena pas keluarga memang aktif di bidang sosial kayak ya Mas. Papa dulu kan di PNS dan mama kan ibu PKK juga ya dulunya gitu sebelum itu kombinasi yang ada di Indonesia ya Bang. Bapak PNS, ibu PKK, bisa itu kombinasi di Indonesia gitu kebanyakan. kombinasi yang sudah biasa ya Mas. Nah, tapi jadi dulu kan singkat cerita dari Bandung pindah ke Ciamis karena papa pindah ke Ciamis, dan besar emang di Ciamis semuanya. KTP Ciamis, besar di Ciamis, orang Ciamis lah gitu. Dan pas papa lagi jadi di PNS, suka dibawa ke kantor untuk belajar kayak ini, nah kalau misalnya belajar kebijakan tuh seperti ini. Padahal itu masih SD udah diajarin kayak gitu. Terus kayak lihat nih anak-anak di luar sana, bagaimana kalau bisa bantu teman-teman semuanya untuk memberikan yang lebih baik lagi. Nah, kalau mama aktif lebih ke masyarakatnya, ke ibu-ibu, ke keluarga. Diajaklah Deris ke beberapa daerah-daerah di Ciamis, misalnya di Sukadana, Panawangan, Panjalu, memang di daerah-daerah yang bukan di kota Ciamisnya gitu. Nah, akhirnya datang lagi pas Deris beranjak remaja, kan aku di SMP pernah mendapatkan program pertukaran pelajar ke Malaysia. Di situ pertama kali Deris merasa kayak ini ya perbedaan education system di Malaysia sama Indonesia walaupun sama-sama di ASEAN. Nah, SMA juga dapat lagi kesempatan buat ke Australia, terpilih 8 orang se-Indonesia dan Jawa Barat untuk berangkat studi di sana pas SMA di Patterson River Secondary College. Dan di sana makin meluas lagi pemikiran tentang pandangan education system, pemberdayaan remaja dan pemuda di sana. Sampai aku mikir bahwa apa ya yang bisa aku kontribusikan buat bangsa ini. Dan akhirnya aku pulang ke Indonesia, langsunglah terjun di paguyuban Mojojeka Ciamis dan juga Forum Generasi Berencana. Di situ banyak banget ya
langsung belusukan gitu ya datang ke masyarakat. Kan mungkin kalau orang-orang mikirnya ya namanya Paguyuban Mojojeka Ciamis mungkin lebih kayak duta wisatanya kayak Abang None gitu kan. Kalau di Jakarta, tapi kan kalau misalnya kita kan di daerah ya Mas, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di masyarakatnya gitu. Jadi aku langsung terjun langsung ke masyarakat, dan itu nggak hanya kita memberikan wawasan promosi wisata, tidak, tapi memang datang ke masyarakat memberikan pemberdayaan pemuda, pemberdayaan UMKM, datang juga langsung ke desa-desa, sampai ke posyandu remaja misalnya, datang ke mini library-nya, taman baca di gazebo atau saung-saung di sawah gitu. Jadi memang kegiatan sosialnya udah terpupuk dari situ, dan aku seneng karena mungkin salah satu filosofi yang mami sama papi selalu ajarkan, lebih menjadi tetap humble, ingat bahwa hidup ini kan gak selamanya di sini, Allah lah yang memberikan semuanya, dan it's time for us to share gitu. Dan ada filosofi Sunda, sili asah, sili asih, sili asuh gitu, yang berarti kan saling nurturing, loving, and taking care of each other, siapapun dari berbagai macam background gitu. Dan menjadilah matahari dimanapun aku berada yang bisa menyinari semua orang gitu. Nah itu selalu menjadi filosofi yang aku bawa dari kecil sampai sekarang. Apalagi kan aku nggak mau melepaskan, misalnya kan sekarang gue pernah udah belajar dan banyak tinggal di luar negeri, bukan berarti semua values Sunda, Indonesia aku bisa terbuang begitu aja ya Mas ya. Karena ini namanya aku nggak akan lupa dengan where I coming from, my roots is gitu. Malah aku senang sekali bisa memberikan promosi mengenai Indonesianya, lalu Sundanya ke teman-teman semua di sekeliling aku gitu. Akhirnya mereka tahu, oh Sunda tuh kayak gini, oh di Bandung, oh Ciamis, oh Jawa Barat. Jadi mereka tahu tentang hal tersebut, dan aku akhirnya dari masyarakat langsung ke sisi kebijakan publik itu, memberikan rekomendasi kebijakan dengan berbagai macam youth leader dari ASEAN ataupun international leaders gitu. Dan disitulah makin banyak interaksi dan juga pandangan bahwa dunia itu besar ya, makin sini makin banyak pandangan berbagai macam latar belakang gitu. Karena aku banyak belajar dari teman-teman dari diverse environment dengan berbagai macam pandangan dari masyarakat, bahwa oh kayak gini ya, dan akhirnya aku bisa mendapatkan ilmu indirect values. Karena menurut aku pribadi, semakin banyak ketemu orang, semakin banyak kita belajar mengenai kehidupan ini. Karena mungkin setiap orang kan beda-beda ya, everyone is special and different in their own way, dan setiap orang pasti punya kehidupan prosesnya beda-beda. Di situ aku belajar bagaimana memahami kehidupan ini yang mungkin aku tidak pernah rasakan dalam hidup aku, dan aku bisa dapatkan dari teman-teman semua. Dan dari semua values yang aku dapat, I think apa yang bisa aku kontribusikan buat masyarakat, and finding the solutions, walaupun ya gak langsung gitu, tapi setidaknya adanya step by step untuk memberikan kontribusi nyata buat bangsa dan negara gitu. Waduh, keren banget ya. Jadi teman-teman ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini teman-teman. Jadi mungkin untuk para orang tua yang masih punya anak kecil gitu, diajak ke tempat-tempat kebaikan, diajak bagaimana orang tua yang mencari nafkah, walaupun anaknya belum paham, ternyata bisa menjadi satu pattern yang ada terpola di kepala gitu. Ini membuktikan orang tuanya udah mendekatkan diri kepada value-value yang positif, akhirnya secara nggak sengaja di bawah alam sadar jadi punya empati dengan masyarakat. Ini luar biasa nih. Ditambah juga teman-teman, beliau ini memang explorer juga, jadi ibaratnya kayak semacam sekolah di luar gitu, kayak memperluas circle kehidupannya Kang Dery sendiri ya. Jadi udah biasa bertemu dengan orang-orang dengan perbedaan-perbedaan tentunya juga yang mungkin nggak bisa ditemukan kalau kita nggak keluar dari circle kehidupan kita gitu ya. Ini menarik teman-teman. Ini kayaknya makin tambah penasaran gitu ya. Kira-kira waktu pertama kali masuk, atau gini, waktu pertama kali sekolah di Malaysia dulu deh. Itu programnya apa? Apa emang ngelamar ke sana atau emang di sekolah nama papa ke sana? Oh, jadi walaupun aku sekolah di Ciamis ya, tapi ada program juga nih ke internasional. Kan dulu kan orang-orang kan bingung ya, kan di daerah sebenarnya kan balik lagi ya ke sekolah dan juga masing-masing dari kitanya. Tapi alhamdulillah dari pas itu di sekolah di SMPN 2 Ciamis, jadi pertama kali nih Mas mengadakan sister school dengan SMK Presim 141 Putrajaya di Kuala Lumpur. Dan disitulah akhirnya Deris pertama kali mengikuti program seleksinya dan keterima berangkat short student exchange doang sih kesananya.
di sana cuman 1 minggu, tapi benar-benar belajar setiap hari di sekolahnya. Jadi kan kalau misalnya banyak kan lebih kayak cultural study atau study banding ya. Tapi kalau ini enggak, memang kita datang belajar ke semua sekolahnya, mempelajari semua pelajarannya mereka dan budaya mereka. Dan pertama kali ke sana agak shock sih melihat perbedaan jauh banget ya di Ciamis. Kan misalnya dari Ciamis ya, jauh banget ya Ciamis sampai di Kuala Lumpur gitu. Jomplang kelihatannya gitu dengan cara pembelajaran dan semuanya. Dari interaksi antara studentsnya dan juga gurunya, pembelajarannya pun benar-benar yang sangat spesifik saat itu dan komprehensif. Tapi masyarakat benar-benar yang mengimplementasikan bahasanya dia campur ya. Jadi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Jadi pas ketika di sana pun mereka udah bisa bahasanya multilingual, bilingual gitu kan. Karena mereka udah bisa membiasakan diri untuk lebih ke exposure global. Dan padahal itu masih SMP ya Mas. Jadi semuanya tuh udah ngomong ke aku bahwa kita di Malaysia memang Inggris salah satu bahasa utamanya juga. Cuman memang mereka pun pribadi tetap menjunjung tinggi bahasa Melayunya. Tapi in order to have international exposure, mereka benar-benar emphasize dan juga encourage studentsnya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Dan semuanya bisa pas aku datang ke sana. Jadi kan kita bisa berkomunikasi ya, walaupun bahasa Melayu sama bahasa Indonesia kan ada beberapa kemiripan, tapi kan nggak bisa semuanya sama ya pengertiannya. Tapi dengan kita connected dengan bahasa Inggris, saat itu kan dia bahasa Inggris pun bahasa Inggrisnya ya benar-benar ya segitu gitu. Alhamdulillah tadi bisa communicate gitu. Tapi alhamdulillahnya di sana banyak pembelajaran mengenai sistem pendidikannya, bagaimana teaching learningnya, dan proses pembelajaran namanya edukasi atau pendidikan kan balik lagi ya kedua hal, achievement dan juga learning. Achievement kan bukan berarti hanya nilai atau hasilnya, tapi lebih kayak performance seperti apa sih selama di kelasnya dan juga akhir kelasnya. Kalau learning kan nanti proses pembelajarannya. Jadi pembedaannya itu emang pesat banget. Sampai akhirnya pas pulang ke Indonesia, ke Ciamis, beberapa aku share ke teman-teman, oh gini loh di Malaysia tuh. Itu sih pertama kali aku ke Malaysia. Terus langsung yang ke Australia pun akhirnya ada program dari UPI dulu tuh. Kalau misalnya Mas Ari pernah ke Bandung, ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Mereka ada program bareng sama, kalau nggak salah ya zaman dulu ada kementerian dan juga NGO dari Australia. Dan mereka bekerjasama dengan dinas pendidikan di sana dan juga sekolah-sekolah di sana. Akhirnya ada seleksi program se-Indonesia dibagi 2, dan akhirnya alhamdulillah terpilih 8 orang yang berangkat ke Australia. Dan pas Australia itu makin beda lagi gitu kan. Yang biasanya dari ngomong Sampurasun gitu, ngomong Sunda berkali-kali, pas ke sana benar-benar full Inggris gitu kan. Dan hidupnya sendiri. Kalau misalnya di Malaysia kan masih ada teman banyak kayak gerombolan gitu ya. Tapi kalau di Australia sendiri sama host family di sana. Nah di sana benar-benar belajar banget satu semester kurang gitu, belajar semua hal. Dari saja kelas, di sana kan berangkat kelas 1 SMA ya. Tapi di sana dari pesat banget jadi kelas 3 SMA. Alhamdulillahnya mungkin diberikan sama Allah ilmu lebih banyak lagi. Jadi pas ke sana udah bisa mengikuti pembelajaran kelas 3 SMA aku di sana. Tapi di sana lebih banyaknya perbedaan budaya jelas ya, cultural differences dari Asia Pasifik dan juga Oceania dan juga Western dan kita sendiri kan beda budaya timurnya. Terus yang kedua pembelajarannya juga lebih spesifik. Udah zaman SKS-nya udah dipakai dari zaman SMP, Mas Ari. Kalau dulu kan kalau kita lebih pakai paket ya, pokoknya udah 1 SMP pasti itu pembelajarannya. Nah kalau di Australia mereka pilih bebas dengan mata pelajaran yang memang mereka inginkan dan spesifikasikan dari minat bakatnya mereka. Jadi mereka udah tahu nih bakat minatnya apa gitu. Dan every subjek tuh bener-bener detail. Contoh kecilnya, mungkin kalau pembelajaran tentang dance, subjek menari gitu. Kalau subjek menari kan biasanya lebih banyaknya di kampus ya, kita belajar lebih detail lagi. Nah di sana di SMP mereka tahu, mereka mau menari, esensinya itu apa, sejarahnya itu apa, sampai implementasi prakteknya seperti apa. Sama seperti misalnya natural science, mereka dibagi 2 juga, ada misalnya advanced science, ada yang teori, ada yang normal. Kan kalau di Indonesia kan disatuin semua gitu. Jadi adanya diversifikasi subjek-subjek mereka gitu. Terus yang terakhir ke Belanda. Nah itu yang lebih banyak perjuangan sih Mas, karena pas di Belanda keadaan ekonomi udah turun banget. Jadi papa pensiun PNS dan mama pun udah jadinya buka warung di garasi gitu. Pas di sana kakak kan dia punya kakak karena bungsu ya. Kakak pun belum maju seperti sekarang. Jadi benar-benar kayak ini gimana ya, udah ketolak ke dokteran, tapi alhamdulillah dapat beasiswa juga S1 di
HI. Cuman kan saat itu bener-bener keadaan gimana cara menghidupi aku ke sana. Makanya kayak perdebatan antara aku dan orang tua ini public private, swasta negeri, kan namanya keluarga kan pinginnya negeri ya kayak. Tapi akhirnya aku dapat swasta. Pasti swasta akhirnya dibolehkan jika kamu mendapatkan 2 arahan. Pertama, kalau emang kamu bisa membuktikan bahwa kamu memang terbaik di HI dan membuktikan bahwa kamu anak HI. Akhirnya aku ambil that consideration pas aku di Resident University ngambil HI, ada lomba di UI. Itu nangis lah aku Kak di UI karena kan salah satu tujuan aku kan ke UI dulu ya. Terus aku akhirnya juara 1 di sana lomba model United Nations, dan juga IPK aku pas lagi di President University bagus 4 sempurna gitu. Dan aku nelfon ke Pak Pipi, alhamdulillah IPK aku segini, aku di HI dahnya di radioin, dan akhirnya langsung sujud syukur, semua doa restu akhirnya direstukan lah semuanya. Setelah itu barunya ke Belanda itu, tapi kan pas sebelum ke Belanda memang mami cuma bisa ngasih 50.000 sehari untuk bekal deris di Presiden University. Sedangkan kan di Bekasi kan udah hampir sama ya UMR kayak di Jakarta. Dan itu mami itu ngasihnya nggak yang langsung full per minggu, jadi per hari, kadang juga telat. Tapi kan namanya biaya kan dapatnya dari warung ya kayak saat itu. Dan benar-benar dimana aku merasa bahwa aku harus banyak bersyukur. Emang alhamdulillah bersyukur dikasih uang, masih bisa kuliah juga alhamdulillah gitu. Tapi masalahnya di situ kan dengan kebutuhan yang banyak, akhirnya aku cari part time. Jadi agen asuransi, MC wedding, terus wedding singer, mentoring, marketing, semua aku lakuin. Sampai MLM semua aku lakuin Kak, sampai datang ke masyarakat, door to door puskesmas semuanya. Tapi alhamdulillahnya itu membuat aku hidup di sana. Sampai akhirnya pas ke Belanda dapat beasiswa, tapi beasiswanya cuma pendidikan doang pas ke Belanda tuh. Nah mau gimana caranya aku bisa berangkat, tapi dari kekeh orangnya, karena aku pingin ke sana. Aku tuh orangnya kalau bahasa Sundanya tuh keyeng banget lah gitu, pingin apa-apa tuh pingin langsung, kalau udah punya kemauan, impian harus dikejar gitu. Nah pas aku ke sana akhirnya aku datang ke berbagai macam institusi untuk mendapatkan sponsorship, sampai akhirnya ke Kemenpora. Di Kemenpora pun akhirnya aku laporan, aku bawa, padahal aku nggak punya koneksi sama sekali Kak, aku nggak punya koneksi sama sekali, tapi aku datang ke Kemenpora, aku kasih nih surat ke sekretariatannya, alhamdulillah diterima. Tapi pas di sana dikasih tahu 2 minggu prosesnya. Akhirnya pulang dari ke Ciamis lagi. Pas di Ciamis akhirnya aku nunggu 2 minggu. Nah pas itu aku kayak merasa udah aku berangkat aja deh ke Kemenpora lagi ke Jakarta, mau nggak mau, soalnya aku udah 2 minggu nih, sedangkan aku mau berangkat. Akhirnya berangkat dari subuh-subuh naik bus dari Ciamis ke Jakarta, sampai mandi nyampe tuh di Kampung Rambutan, nyampe ke McD, nyari McD terdekat untuk mandi bilas-bilas gitu Kak, karena stok udah nggak ada uang sama sekali untuk nyewa hotel. Akhirnya aku datang ke Kemenpora, pas nyampe ternyata belum ada disposisi suratnya. Aku bilang kan ini, akhirnya aku agak naik ya Kak, aku bilang mohon maaf Bapak Ibu, saya masih ingat kalau misalnya memang ini surat sudah ditujukan 2 minggu yang lalu, ada nomor suratnya, ada ekspektasi untuk disposisinya. Ini gimana ya, Kementerian Pemuda Olahraga yang harusnya memfasilitasi pemuda yang ingin berkontribusi dan juga melakukan perjuangan, tapi kok belum bisa dibantu. Akhirnya aku minta tolong telepon ke deputinya dan juga asdep deputinya. Akhirnya ditelepon Pak Asdepnya dan aku disuruh ke atas. Alhamdulillah disambut dengan sangat welcome, dan disitulah asal mula Deris bisa dekat sekali dengan Kemenpora Bangun ya, karena kata orang Kemenporanya, Deris jarang nih ada pemuda yang berani langsung kayak gini ke Kemenpora gitu kan. Dan akhirnya dilihat dari background dan pas prestasi semuanya, kita insya Allah bisa bantu. Tapi saat itu kan belum ada bisa ngasih dana ya Mas. Akhirnya aku dikasih rekomendasi ke Kemendikbud sama Ristekdikti, sampai akhirnya aku nggak bisa juga karena nggak ada program skema yang pas dengan beasiswa aku. Ke perusahaan pun nggak bisa, ke kampus nggak bisa. Akhirnya aku berbohong ke orang tua. Aku bilang ke orang tua, Mi, semua udah ditanggung, udah punya rumah, udah punya semuanya di sana Belanda. Jadi cuma minta tolong cariin ke keluarga, minta tolong bantuan dana untuk berangkat aja nih, pesawat aja sama berangkat 1 bulan. Akhirnya dicarilah uangnya, sampai nyari ke keluarga, minjem sana sini, sampai dapat berangkat. Pas nyampe itu sebenarnya aku bohong kan Kak. Tentunya aku tuh belum punya rumah, belum punya asrama gitu ya, belum punya pekerjaan di sana. Sampai akhirnya aku nginep di rumah teman aku punya teman di sana 2 minggu di lantai teman aku di sana. Akhirnya dapatlah pekerjaan magang, tapi beda kota. Aku di Arnhem, itu di Nijmegen, dan itu tuh kurang lebih 40-50 km, dan aku gak punya rumah dan gak punya uang untuk berangkat juga untuk naik bus atau naik kereta. Akhirnya aku dapat sepeda gratis dari tetangga dan juga church, dan akhirnya aku naik sepeda akhirnya 50 km bolak-balik ke sana, melewati gunung, lembah,
danau, hutan Kak, bayangin. Itu 2 jam sekali berangkat dan aku pun kuliah kan. Jadi tengah-tengah jaraknya tuh beda-beda. Sampai gempor lah ya kaki juga, tapi ya itu semangat juang aku sampai akhirnya dapat rumah murah cuma 275 euro dibandingkan kan harusnya kan bayar biasanya 500, 600, 700 atau 360, tapi aku dapat 200 euro gitu, sekitar segitu. Tapi rumahnya tuh kayak atapnya Cinderella, tahu nggak Mas? Yang kecil gitu, satu ruangan, ada chimney terobong asap dan itu langsung rusak si jendelanya. Jadi kalau misalnya ada salju ya langsung itu jatuh gitu. Itu aku cuma segini doang bisa tidur gitu. Tapi itu yang biar buat aku merasa bahwa ya udah namanya perjuangan. Tapi selama aku di Belanda aku nggak minta sama sekali ke orang tua dan aku selalu bilang mami, papi, I'm okay here. Ketika mereka nanya gimana, oke. Jadi aku nggak minta sepeser pun sampai hidup di sana dari 0 rupiah euro sampai akhirnya pulang ke Indonesia, diundang di Belanda menjadi pembicara TED Talk, terus menjadi Youth Symposium Leader, sampai pulang ke Indonesia jadi manajer di perusahaannya di Belanda kemarin, dan kelilinglah Indonesia dari Sumatera sampai Papua untuk mengerjakan program tadi yang edukasi. Begitu. Waduh, sempet TED Talk juga di Belanda? Di Belanda TED Talk di invite. Pakai bahasa Belanda dong? Bahasa Inggris. Itu sih Mas yang berjuang dari 0 rupiah, karena aku sama Pak Habibie ya dulu ya. Bagaimana memperjuangkannya itu terinspire juga, aku merasa kayak ini perjuangan yang aku lakukan dan it is my part of my life gitu. Dan itu membuat aku lebih kuat lagi, lebih mendekatkan diri pada Allah ya, dan juga segala syukur dan semuanya tuh benar-benar dirasakan sama aku saat itu perjuangannya. Sampai akhirnya sekarang bisa kesana kesini pun ya akhirnya aku merasa ini aku harus berbagi pada teman-teman semua di Indonesia dan juga international level bahwa ya namanya bermimpi itu ya harus tinggi. Nah ini menarik teman-teman semuanya. Jadi ibaratnya kayak yang mau sekolah ke luar negeri itu kan kebanyakan ya mungkin ngerasa harus punya uang, anak-anak pengusaha kaya atau bagaimana gitu ya. Tapi di sini dari ceritanya, kisahnya Kang Deris ini membuktikan ya. Jadi ya Allah menakdirkan karena kepantasannya itu, karena perjuangannya beliau ini Masya Allah, jadi ibaratnya benar-benar ya pantas untuk sana, karena kayaknya Kang Deris tipe-tipe orang yang nggak pakai gigi mundur ya. Kalau udah mau jalan terus, nggak mau mundur, kalau saya maju terus pokoknya. Nah gitu, ini keren teman-teman, ini sangat menginspirasi. Jadi sampai dipilih menjadi BEM itu bukan berarti sesuatu itu menjadi kayak hadiah begitu aja, karena prosesnya ternyata nggak semudah itu teman-teman semuanya. Naik sepeda 50 kilo kalau di Jakarta kayaknya saya udah ampun. Karena dari itu kalau sepeda dari rumah ke Monas loh itu 50 kilo rumah saya. 50 kilo itu bolak-balik berarti 100 kilo per hari. Iya bolak-balik berarti kayak berasa Bekasi Jakarta kan? Iya berarti kan ada ya 80 kiloan berarti kan? Iya, bolak-balik. Iya kenapa nggak apa mungkin kos dekat situ apa gimana gitu ya. Tapi karena ekonomi. Nah ekonomi ini yang ngebentuk. Orang bilang pelaut yang bagus itu pelaut yang hebat itu dibentuk karena ombak yang keras kan gitu. Nah ini dibuktikan sama Kang Deris jadi seperti sekarang. Dan ya itu teman-teman sekarang ini yang sekarang dalam proses apa namanya banyak keterbatasan, banyak pressure, itu sebenarnya cara Allah untuk membuat kita jadi orang lebih hebat ya. Ini keren banget nih. Ini inspirasi sangat luar biasa nih Kang Deris. Jadi semangatnya luar biasa. Tuh gimana? Papa, mama atau apa? Manggilnya apa sih? Bapak, ibu, abah, apa? Papi. Kok mami udah meninggal. Oh, jadi waktu di Belanda mami meninggal? Enggak, mami meninggal tahun 2020 pas aku sebelum ke Kolombia. Padahal mami itu impian mami aku buat ke Kolombia. Waduh. Nah, sekarang ketika udah dalam posisi sekarang ini gimana? Apa yang pernah diucapin sama papi? Papi ya alhamdulillah bangga, terus keluarga semua. Kemarin kan beberapa news datang ke rumah ya buat ngeliput kakak dan juga papa gitu. Terus ya papa selalu memberikan pesan tetap jadi Deris yang selalu jadi Deris yang di keluarga, selalu yang mengasihi, selalu yang humble, selalu bisa berbagi kasih dan pengalaman ke teman-teman semuanya, dan punya impian ya papi bismillahnya Deris bisa menjadi pemimpin dunia gitu dan juga pemimpin Indonesia insya Allah ke depannya, dari hal-hal kecil dulu gitu kan yang memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Lalu masih teringat banget zamannya pas mami masih ada. Ini kan memang mami itu udah kayak human diaries aku ya kak, 24/7 gitu. Karena kan balik lagi Deris kan jarang ketemu keluarga ya. Deris kan udah sering di luar kota, luar negeri. Jadi paling video call doang ke keluarga dan juga orang tua. Makanya pas ingat banget pas sebelum mami meninggal tuh H-1 meninggal, aku lagi di Jakarta. Masih ngobrol-ngobrol malamnya tuh pas malam-malam.
aku ada rasa bahwa mimpi-mimpi aku sedikit demi sedikit harus terus digapai. Dan mami itu selalu support aku dari dulu kayak, pokoknya apa harus jalan, harus apa yang bisa mami support. Walaupun mami gak ada uang juga, kamu cari bareng-bareng, kita bareng-bareng cari. Jadi kita benar cari uang tuh bareng-bareng segala rupanya gitu Kak. Nah pas mami H-1 meninggal, masih ngobrol, nah aku bilang, Mi aku lagi belajar, nanti kalau misalnya apa-apa aku bales, iya nah jangan lupa istirahat, jangan lupa sholat dan semuanya. Besok paginya baru dapat kabar koma mami dari kakak aku. Nah aku langsung pulang dari Jakarta ke Ciamis, memang kayak udah nungguin aku sih Kak. Jadi pas aku nyampe ke hospital di Ciamis, udah di ICU gitu, akhirnya aku merasa ini udah karena seumur umur mami kan penyakit jantung udah sering dioperasi, sering diri nggak pernah namanya koma gitu. Ini pertama kalinya koma. Nah pas lagi di sana akhirnya aku melihat keadaan mami udah lay on the bed. Ini udah ada rasa ya Kak, udah rasa kayak bismillah aja lah gitu kan. Aku minta maaf, udah nangis. Akhirnya aku masih ingat punya janji ke mami pingin aku dengerin aku baca Al-Quran gitu, baca Yasin. Akhirnya aku pegang Yasin, yang Yasinnya pun dulu Yasin almarhum kakak aku udah meninggal yang pertama Kak. Dan ini seperti posisinya throwback ke zaman dahulu kala juga. Jadi dulu tuh pas kakak aku meninggal, mami yang bacain Yasin ke kakak aku. Dan sama janji saat itu juga. Dan sekarang kebalik, aku yang ngasih Yasin ke mami. Nah aku sangat pegang tangan mami, aku bacain Yasin sampai ayat terakhir, udah sunyi, dan tiba-tiba mesin si pernapasannya udah nggak ada suaranya, dan itulah nafas terakhir di tangan aku. Nguburin semuanya, dari dunia berasa hilang ya Kak saat itu. Tapi ya namanya harus maju dan harus tetap kuat. Mami selalu ingat bahwa jadilah terus Deris yang mami banggakan dan ingin terus maju ke depannya. Nah itu just source of energy buat aku terus bangkit dari semua hal itu. Sampai akhirnya dulu banget pernah ngomong ke mami dulu tuh pas zaman di Ciamis, ada di TV, Smart TV kan di YouTube. Tuh Mi, aku pingin jadi orang yang graduasi itu, nanti ngobrol di Kolombia atau di mana-mana gitu, di Amerika. Nanti lagi orang ketuanya atau apanya, iya mami pingin banget, kan manggilnya Raja ya, Aja pingin di sana gini-gini. Terus sampai akhirnya dulu juga pas sebelum ke Belanda kita kan ngobrol sama vice rector di kampus. Jadi memang vice rector dulu di kampus aku tuh kuliahnya di Amerika juga. Mami sampai nangis kayak bismillah ya anak saya bisa berangkat ke Amerika, bisa kuliah nantinya ke depannya. Itu zamannya S1 loh, masih jauh loh tahun 2018 itu. Tapi akhirnya pas sekarang mimpi dan doa terucap dari mami sekarang akhirnya bisa sekarang di sini di Kolombia. Walaupun pas di Kolombia pun perjuangannya panjang juga untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Sebelumnya aku sampai datang mencari rumah Pak Sandiaga Uno untuk memberikan memohon konsultasi dan audiensi ke gedung sana sini untuk ya intinya menanyakan apakah ada sebelum itu kan belum LPDP ya, karena aku masih bingung karena LPDP saat itu beasiswanya belum buka timeline, sedangkan aku udah keterima di Kolombia. Ini gimana nyari uang 5M, pasti kan harus nyari sponsorship dan sebagainya, tapi nggak dapat. Sampai akhirnya daftar lagi Kolombia dan keterima di Kolombia kedua kalinya dengan beasiswa di Kolombia langsung, dan itu jarang sekali ada yang dapat beasiswa di Kolombianya. Plus dari beasiswa LPDP juga, jadi alhamdulillah banget dapat semua rezeki dari Allah setelah perjuangannya ada gitu. Sampai akhirnya pun sebelum berangkat udah banyak perjuangan lagi, adalah beberapa isu di mana kayak perjuangannya yang sampai visa pun aku telat 40 hari lebih, aku ketinggalan orientasi 2 minggu, nggak kelas 3 minggu, tapi aku tetap jalanin online juga gitu. Sampai akhirnya aku dapat visa jam 4 sore di hari keberangkatan aku. Dan itu pun di hari keberangkatan aku berangkat jam 8 malam. Jadi aku nggak faking sama sekali, dan hampir terancam aku nggak berangkat sebenarnya, nggak kuliah di Kolombia saat itu pas lagi zaman-zamannya ada di LPDP. Sampai aku benar-benar minta petunjuk ke Allah, datang pertama kalinya ke Masjid Istiqlal, karena aku jarang di Jakarta ya. Pas Jakarta pertama kali ke Masjid Istiqlal untuk berdoa setiap hari, sujud syukur, karena udah di mana posisi hanya doa dan sujud aja yang aku punya gitu. Dan ya udah gimana, udah bener-bener yang berserahlah semuanya, semua ujian tantangan diberikan oleh Allah. Yang penting pasti mampu untuk menghadapi semua. Yang penting aku udah berusaha bekerja keras. Sampai akhirnya nyampe ke Kolombia, sujud syukur di sana di bandara, sujud syukur. Sampai papi ngomong gini pas di bandara, mami akhirnya anak kita berangkat ke Amerika untuk belajar mimpi kita gitu. Nangis lah nyampe Kolombia, nangis, sujud syukur, sampai akhirnya bisa di welcome dengan teman-teman semuanya dan juga mengikuti pembelajaran. Dan alhamdulillahnya
dengan semua perjuangan dan keterbatasan saat itu mampu tetap akademiknya jalan dan sekarang menjadi pertama Masya Allah. juga presiden BEM di SIPA Kolombia gitu, pertama kali dari Indonesia. Jadi that was a very long journey dan alhamdulillah bisa sampai sekarang, dan orang tua pun sangat-sangat bangga. Dan ya tetap karena komunikasi sama orang tua sama keluarga tuh setiap hari Kak, hampir setiap hari udah, walaupun beda 12 jam ya, selalu kayak gitu. Masya Allah, ini inspiring banget nih, luar biasa kisahnya nih. Deris, misalnya sekarang ini Mami itu lagi melihat kamu nih via layar ini misalnya, kira-kira mau ngomong apa Mami? Kemarin sebenarnya udah pernah ini sih Kak, udah pernah sampai kebayang kalau ada Mami di depan aku. Soalnya kayak kemarin dari CNN terus dari beberapa media datang gitu kan ngeliput keluarga, dan semua orang kayak nggak kebayang ya kalau misalnya Mami ada, bener-bener yang bakal senangnya banget gitu. Kalau memang ya aku sampai di sini langsung nangis gitu kan di jalan mau kampus. Ya Mami, alhamdulillah aja udah bisa sekarang di sini dengan semua pencapaian, semua doa sama mimpi Mami semuanya bisa kecapai sama Allah, dan aja bakal selalu menjadi aja yang Mami impikan dan banggakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi pemimpin global dan dunia dan Indonesia. Gak hanya dunia tapi dunia akhirat juga semuanya. Dan ya rindu Mami ya. Ya atur nuhun Mami, semuanya udah membesarkan aja menjadi Deris yang sekarang. Jadi ikut baper nih. Insya Allah luar biasa. Ini pasti bangga Mami nih kalau lihat nih. Jadi ya gimana nggak bangga ya. Sekarang ini saya rasanya Papi ini ngeliatnya juga sangat luar biasa bangga sekali ya. Ibaratnya mimpi keluarga, bukan dari keluarga berada gitu ya. Maksudnya mampu memfasilitasi sampai segini, tapi mampu sampai di sana dan membuktikan diri gitu. Jadi show everybody what you're made of gitu ibaratnya. Oke, gue dari Ciamis, tapi gue beda nih gitu ibaratnya. Tapi ya ini sesuatu yang mudah-mudahan menjadi kebanggaan anak-anak Indonesia, juga sebuah inspirasi, dan ini juga impian para orang tua, termasuk saya pribadi juga gitu, kepengen anak kita juga pengen punya kemampuan yang daya juangnya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan Mami ya mampu mendengar ya conversation kita, percakapan kita. Aku yakin sih mendengar ya Kak, dan sampai ada rasa sampai ya Kak ya pas aku kemarin lagi jalan ke kampus tiba-tiba nangis. Ya Allah, kok ada Mami, aku peluk Mami kayak erat banget. Bener-bener karena ya saking dekat sama Mami banget ya Kak, dan kemarin sampai dulu pun meninggalnya di tangan aku misalnya saat itu terakhir, momen terakhir, dan masih terngiang-ngiang kayak momen terakhir aku sampai sekarang. Ya biasanya aku selalu komplain ya, Mami kok nelfon tiap hari, sehari sampai 5 kali kayak minum obat, tapi ternyata pas sudah nggak ada baru aku sadarin bahwa ya Mami hidup aku ya selama 24 jam tuh benar-benar Mami ada dalam hidup aku semuanya. Ya aku yakin Mami bangga sana, dan alhamdulillah pas sebelum berangkat pun bisa ke makam Mama dulu, saat-saatnya aku lagi bener-bener curhatlah ke Mami setiap hari, gimana ya Mami, karena setiap hari bisa curhat Kak gitu. Sekarang ya curhat ya aku ngobrol ya sambil berdoa ke Allah, ya itulah doa aku, dan bismillah aja Mami selalu mendengarkan di sana gitu. Karena sampai kemarin juga alhamdulillah jadi pemuda inspiratif, pemuda hebat dari Kemenpora, dapat awards gitu ya dari Kemenpora, bisa mewakili Indonesia sana sini juga. Kebayang banget Mami bakal gimana happy-nya, bangganya, dan peluk aku erat banget. Masih inget gak sih ada kenangan apa sama Mami yang kamu gak lupa masa kecil sampai akhirnya kamu tuh pengen bikin bangga Mami? Itu kan berarti ada satu bonding yang sangat luar biasa ya. Jadi ibaratnya karena bonding yang dekat itulah kepengen membanggakan Mami. Nah itu pula lah yang kemudian menjadi jembatan semangat untuk Deris membuktikan diri gitu kan. Apa sih momen apa sih yang nggak bisa terlupakan itu sama Mami? Soalnya kayak di keluarga pun, maksudnya semua orang mendukung ya Kak, maksudnya. Tapi yang benar-benar yang sampai detail banget dukung aku di saat orang lain dan keluarga pun menolak, cuma Mami doang Kak. Sampai ingat banget dari kecil yang lomba, Mami kan dulu aku sering lomba storytelling ya, ataupun speech competition, lomba
cerdas smart dan lain-lain. Tapi pas lagi storytelling contohnya kayak dongeng, mami yang buat boneka dan properti semuanya untuk aku bisa jadiin alat untuk aku storytelling lomba, sampai mami ngejahit sendiri. Terus setiap lomba mami selalu ada depan aku gitu kan, lalu bareng gitu kan, dengerin aku, terus ngasih feedback ini nanti kayak gini ya, sampai kemana pun aku berada. Sampai pas dulu ke Malaysia aku mami bener-bener nyusulin Kak. Kalau Australia nggak kejauhan ya, kalau Malaysia masih dekat lah gitu, masih nyusulin, pingin mantau, sampai akhirnya punya rasa Deris memang udah saatnya dilepas gitu. Terus pas lagi dari SMP apa-apa mami selalu ke guru, ngobrol-ngobrol sama guru. The role of mami itu benar-benar sangat-sangat besar banget di dalam hidup aku ya. Maksudnya mungkin semua orang juga punya merasakan ibu ya gitu. Tapi pas saat aku ketolak yang itu, apalagi pas lagi ketolak kampus-kampus sampai di mana akhirnya ekonomi nggak ada, papi bilang ini udah nggak usah kuliah aja, kalau gini ekonominya nggak ada, susah, kamu pun nggak keterima nih, gimana. Tapi akhirnya mami bisa kok, bisa. Sampai ini mami nyari cara untuk aku akhirnya ke yang Presiden University pun aku udah beasiswa, sudah ambil aja. Mami udah kayak support satu-satunya orang dalam keluarga aku yang support mami doang pas itu, yang bener kayak udah kamu ambil aja di Presiden University, mami yakin bisa kok. Dia ini di saat kakak dan orang tua mungkin yang kayak udah nggak usah atau menolak, tapi mami udah maju. Mami yang kayak ngenameng, jadi tameng, kayak selalu tameng aku apapun itu. Makanya kayak dimanapun aku berada, sampai akhirnya pas ke Belanda pun itu yang menjadi titik aku sama mami yang setiap hari ini gimana ya uangnya berangkat gimana ya, sampai setiap hari itu pas mau persiapan, ayo nak cari uang bareng-bareng yuk, sampai kayak gitu Kak, ayo cari uang bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya pas di Belanda, pas pulang ke Belanda pun aku setiap hari cita-cita mami, dan mami yang paling happy nyatain ke semua keluarga, ke teman-temannya, ini anak saya gini gitu. Tapi yang bukan kayak yang sombong gitu, tapi bener kayak memberikan inspirasi gitu kan, kayak ngasih tahu ini anaknya gini. Sampai akhirnya pas yang nyari uang itu bener ada kata-kata mami coba cari ya, dapat papi mah ya susah, mami selalu bisa cari ya mami, aku sama mami tapi ngumpulin uang bareng-bareng Kak, untuk beli apa tuh bareng-bareng kita jadi uangnya gitu. Di saat yang mungkin ya kakak mungkin belum maju, dan papa pun misalnya ya namanya pensiunan ya, saat itu bingung juga gimana. Mami yang bener kayak sampai buka warung, buka ini itu, sampai kita cari cara bagaimana caranya bisa berangkat gitu. Sampai akhirnya yang di Belanda aku bilang, makanya aku nggak mau ngasih tahu orang tua kalau aku nggak ada uang, karena bener-bener kebayang lagi kalau misalnya mami tahu gimana perjuangan penderitaan aku, kalau misalnya tahu aku belum dapat apa-apa, nanti khawatir makin besar gitu, ya makan nggak diizinin makanya kan. Tapi disitulah akhirnya pas mami bilang gimana di sana, oke nggak, aku bilang oke, padahal kan nggak ada sama sekali uangnya gitu. Tapi itu yang membuat aku terus senyumnya mami gitu, yang selalu bikin aku semangat. Sampai akhirnya aku dulu kan ikut boyband ya, pernah masuk boyband juga Kak tahun 2020. Cuma mami doang yang ngizinin dari semua orang yang nolak dari keluarga, jangan ngapain ikut boyband gitu kan, maksudnya kamu udah fokus di pendidikan gitu kan, kenapa nggak lanjutin aja. Aku bilang ya pingin lu aja gitu, karena it's also my talents gitu. Tapi mami yaudah nggak apa-apa, maju aja, mami yang bakal ini. Jadi mami yang tameng aku. Sampai akhirnya pas aku di boyband mami udah nggak ada, ya udah nggak ada tamengnya. Jadi aku benar-benar berjuang sampai akhirnya aku memutuskan bahwa ya akhirnya aku ada mimpi lain, dan akhirnya keterima di Kolombia. Akhirnya aku nggak mengundurkan diri di boyband aku kan Kak. Akhirnya aku Kolombia pun di situ ya kebayang ya, sampai mami kalau misalnya masih ada nanti pun aku wisuda, kebayang banget gitu mami bilang apa. Sampai akhirnya mami pun di CNN, kakak dan papa pun bilang dulu mami yang selalu nge-support Deris dari kecil sampai sekarang, yang bener jor-joran gitu. Sampai akhirnya sekarang ya kita benar-benar harus terus support Deris gitu. Dan alhamdulillahnya memang ya sekarang keluarga semuanya langsung support. Cuma kan dulu kan ada yang pembukaan diri ya Kak, opening diri terhadap sesuatu hal. Cuma mami doang yang benar-benar yuk apa nih ayo gitu bareng-bareng. Loh, ada nggak nasihat mami yang paling kamu ingat? Nasihat mami dulu masih inget, ngomongnya raja gitu, jangan lupa terus menjadi yang humble, berguna bagi bangsa dan negara. Namanya udah nama negara, di belakang nama akhirnya itu pasti kamu jadi pemimpin negara.
jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, terus berjuang dimanapun kamu berada. Ada misalnya ada haters, ada yang nggak suka, nggak apa-apa, maju terus, nanti Allah mengangkat nama dan keluarga kamu semuanya, dan kamu yang bakal membawa semua nama keluarga ini menjadi lebih naik lagi di hadapan Allah, di hadapan semuanya. Dan terus berjuang, bahwa Mami yakin, Mami bangga bahwa Aja bisa maju terus ke depan. Masya Allah, ya memang dekat berarti hubungan dari sini sama Mami ya teman-teman ya. Makanya ada mungkin orang bilang anak mami gitu. Itu seperti ingin menjauhkan, ingin menjauhkan hubungan antara seorang anak dengan ibunya, kadang-kadang ungkapan kayak gitu. Tapi ada juga nggak yang ngomong gitu? Banyak yang anak mami banget nih, cengnya yang anak mami gitu kan. Tapi sekarang anak mami taunya paling mandiri ya, paling independen. Jadi sebenarnya kalau anak mami di dalam Islam sebenarnya kan memang diwajibkan ya. Anak mami berarti kan birrul walidain. Bagaimana komunikasi antara orang tua anak tuh nggak putus. Dan ada yang mungkin anak mami dimaksudkan adalah anak itu bergantung secara ekonomi atau apa aja gitu sama ibunya. Ini kan beda, anak mami berarti kan ibunya selalu mendorong gitu kan. Nggak tahu pakai apa mendorongnya, tapi didorong gitu kan. Nggak tahu nih ada bisa dorong, bisa maju apa? Udahlah, anak ini nggak perlu tahu kalau ibunya juga belum tentu ada apa-apa buat dorong. Tapi anaknya juga begitu. Ibu nggak perlu tahu bahwa saya di sana juga sebenarnya struggling juga gitu untuk jadi kesulitannya mereka saling menutupi untuk kemudian dapat sesuatu hadiah yang lebih baik dari Allah yang kemudian harus ditunggu dengan sebuah kesabaran. Ini aduh keren teman-teman ceritanya nih. Ini mungkin bisa dibilang membuka wacana untuk banyak anak-anak Indonesia yang pengen sekolah di luar negeri gitu ya, yang mungkin merasa terbatas dari segi biaya. Tapi ternyata rezeki untuk sekolah itu bukan hanya untuk mereka yang mampu, tapi juga untuk mereka yang mau ya. Kalau udah punya mau, udah dapat why-nya, maka udah gak ada gigi mundur seperti Kang Deris ini nih. What next? Setelah jadi ketua BEM, jurusan apa sih nih di Kolombia? Jurusan kebijakan publik dan international affairs. Nah, ketika jadi ketua BEM itu saingannya berapa orang? Jadi agak panjang sih dulu prosesnya. Pas bulan Oktober tahun kemarin lagi UTS itu tuh Kak, lagi UTS. Terus kan sekolah aku tuh yang emang sekolah School of International Public Affairs, jadi fokusnya kebijakan publik dan internasional kan Kak. Itu kurang lebih ada 2.000 orang, cuma 2.000 orang di kampusnya. Waduh. Terus udah gitu akhirnya ada pembukaannya, kalau misalnya ada nih namanya SIPASA, School of International Public Affairs Student Association atau BEM nih kalau di kita gitu. Dibuka katanya kalau misalnya ada yang ingin jadi ketua presidennya gitu. Dan kita kan sebenarnya student government. Di situ benar-benar si student government-nya tuh BEM-nya bekerja sama dekannya, sama administratornya. Nanti ada advokasi tentang kebijakan publik internasional sampai meningkatkan pengalaman si mahasiswa-mahasiswanya sampai kalau ada masalah. Dan ini diversity ya Kak. Jadi kayak seluruh negara ada, seluruh budaya ada. Jadi kita harus benar-benar concern ke semua secara inklusif gitu. Nah pas itu daftar diam-diam kan ada komunitas Indonesia juga di sini ya Kak ya. Cuman aku nggak bilang. Jadi aku kayak ya udahlah aku daftar aja. Nah, kaget pas terdaftar eligible karena ada persyaratannya kan kayak lebih kampanyenya apa, programnya apa, terus eligible buat attend the meeting sampai academic outstandingnya harus gimana gitu. Dan alhamdulillah keterima. Terus akhirnya langsung ada namanya kampanye sama orasi dan juga info session, di mana aku 1 minggu tuh campaign week dan 1 hari ke publik bilang program apa dan gimana-gimananya. Karena aku bawa tema dengan kampanyenya tuh Unity in Diversity for Our Community. Itu berdasarkan dari Bhinneka Tunggal Ika. Aku selalu membawa nama itu. Dan di sana pun aku fokusnya untuk pemberdayaan students di sana dan juga engagement dengan komunikasi dan komunitas di sana. Lalu aku membawa filosofi yang aku buat sendiri namanya Genta Mandaya. Genta artinya dalam bahasa Sanskrit itu bell dan gema, dan Mandaya artinya pemberdayaan, moving heaven to earth. Jadi artinya tuh menggemakan suara-suara students dengan berbagai macam pemberdayaan melalui beberapa program dan advokasi dan causes gitu. Nah akhirnya di sana pun aku membawa gastrodiplomasi Indonesia, aku bawa makanan Indonesia, masak aku kan pas lagi kampanye itu aku masak loh, bawa makanan sendiri, masak dari rumah di jam 5 subuh, masak, membawa makanan banyak banget saat aku ngobrol kampanye sambil ya mempromosikan budaya Indonesia gitu. Nah akhirnya sampai beres kampanye ada dari 3 orang yang terpilih jadi 2 orang, 1 orangnya udah mundur, jadi 2 orang, 1 orang aku, 1 orang lagi orang Amerika.
Nah pas akhirnya debat capres udah kayak Joe Biden, udah kayak Donald Trump, udah kayak Hillary Clinton sama Barack Obama. Panjang kritik sekali, apalagi kan ini top school ya Kak, apalagi nomor 1 sedunia sih buat global policy-nya gitu. Terus itu benar-benar kayak sengit banget, sampai kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dan alhamdulillahnya besoknya voting dan tanggal 22 November akhirnya keterima jabatan bahwa di-announce setelah voting tertinggi adalah Deris gitu. Ini kayaknya tipenya Kang Deris nih orangnya persisten ya, maksudnya. Kalau coba nih harus dapat, gimana caranya? Minimal Kak. Yang penting try kan, we never know hasilnya kan. Yang penting usaha dulu aja. Bener. Ibarat kalau mati lagi berjuang gitu maksudnya. Jangan sampai kita duduk nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ini yang keren sih. Penting kan sincere ya, maksudnya tulus gitu untuk melakukan ini. Ya tapi di antara kemenangan Kang Deris pasti pernah ngerasain kalahnya, pernah. Beberapa kegagalan pasti. Kegagalan pasti pernah. Bisa kuat mentalnya, alhamdulillahnya kayak gini kan banyak terpaan. Iya. Dari zaman dulu. Pasti kemenangan ini udah dilewati dari ratusan kali kekalahan gitu, ratusan kali kegagalan. Tapi buktinya tetap ada sampai ke situ. Setelah kemudian kepilih jadi presiden, what next? Apa target, cita-cita yang akan diraih next itu ke depannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya aku punya mimpi menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda, atau Menteri Luar Negeri. Terus aku ingin kerja di PBB juga, membawa nama Indonesia di sana. Ya intinya salah satu tujuan aku tuh menjadi impactful global leader with integrity dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi selama aku 9 tahun terus mengabdi buat masyarakat, memberikan edukasi dan berbagai macam tantangan ini, pelan-pelan ya aku sekarang menjalankan hal tersebut dan program tersebut untuk masyarakat. Wah, keren banget teman-teman ya. Jadi memang achievementnya masih ada lagi di atas lagi. Jadi nggak kemudian puas di sini, tapi masih ada next stop gitu ya yang akan dikejar. Tapi gua ada teman di sana di UN, siapa tahu bisa komunikasi, kemudian jadi teman ngobrol, masuk tiba-tiba mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi udah jadi pegawai PBB, siapa tahu ya. Ini luar biasa ya. Achievementnya bukan kaleng-kaleng dan bisa diraih dari satu kota kecil mungkin di Ciamis ya teman-teman gitu. Walaupun dia dari Ciamis tapi beliau nih Ciharum gitu ya, mengharumkan nama bangsa. Di PBB juga bilang tentang Ciamis Kak, aku kemarin di PBB diskusi juga di forum United Nations Academy Impact sama ICOSOC Partnership Forum yang membawa nama Paguyuban menjadi Ciamis dan juga forum Gendre dan Kolombia dan Indonesia juga. Aku ngebahas bagaimana pemberdayaan aku dan sharing session di sana di PBB. As also karena aku kan spesialisasi studi kan UN Studies juga, jadi banyak interaksi dengan orang UN dan juga kegiatan agenda UN. Dan alhamdulillahnya dulu pernah mimpi pingin banget ke UN, bisa ngobrol di sana, membawa nama gitu kan, dan juga bisa advokasi. Dan alhamdulillah pas nyampe di sini bisa ke UN, bisa ngobrol di sana, duduk bersama orang-orang UN, langsung ngebawa ada podium sendiri kayak alhamdulillah bisa mimpi satu digapai. Keren banget teman-teman ya. Ini tentunya juga ini penyemangat buat teman-teman yang mungkin sekarang karirnya masih belum ideal buat teman-teman semua. Saya sebenarnya nggak kepengen karir ini, kepengen yang lain, tapi saya masih ngejalanin ini dulu untuk sementara, untuk sampai menunggu waktu saya bisa meraih karir berikutnya gitu ya. Kita tanya agak satu yang berbeda karena barusan Kang dari sini ngasih tahu sesuatu ya. Dulunya pernah di boy band. Boleh tahu nggak nama boy bandnya? Boybandnya dulu namanya Galaxy, TGX, kalau dulu namanya TGX, sekarang Galaxy. Masih ada boybandnya? Masih ada, mereka masih ada. Itu di tahun 2019? 2019 tuh masa-masa pembentukan, 2020 debut, dan sekarang masih ada di bawah naungan label Pro M dan juga STB. Nah, kalau misalnya balik ke Indonesia mau jadi boyband lagi nggak? Enggak. Berarti keluarnya waktu itu 2020? Iya, aku keluar tahun 2021. Jadi pas aku keluar dari boyband tahun 2021, itu pun lagi pandemik. Tapi aku pingin ke Kolombia dan alhamdulillahnya tahun 2022 pertengahan aku berangkat. Nyanyi juga nggak di sana di Kolombia? Nyanyi sih dikit-dikit. Ada yang kaget, kok kamu profesional ya nyanyi? Ya gimana, dulunya kan boy band. Dulu apa aja ya, Palu Gada ya, apa aja lu mau gua ada ya. Maksudnya semua karir dijabanin kan. Pokoknya aku ikut teater, aku nyanyi, aku vokal grup, aku suka musikal.
Semua aku jabanin. Aku dulu kan di kampus S1 juga salah satu atlet renang juga. Ya ampun semua. Semuanya dicoba aja. Iya benar palu gada ya. Nah sebagai seorang muslim ya, apalagi mungkin tinggal di beberapa negara yang mungkin sebagai minority ya muslim, itu bagaimana caranya kemudian ibadah kamu gimana, susah nggak di sana? Adaptasi sebagai pemuda muslim Indonesia di sana sebenarnya mungkin karena aku udah dibekali zaman dulu ya Kak, udah keluar negeri juga ke Belanda segala macam, udah punya satu tahu ya. Jadi udah tahu bagaimana cara adaptasi dan juga memahami berbagai macam tantangan. Tetap makan makanan halal, sholat sampai ada ruangan sholat khusus buat kita juga di Kolombia. Jadi semua tempat ibadah sana ada, sampai ada komunitas muslim juga. Kemarin juga teman-teman pas aku jadi presiden BEM pada ngomong, beberapa teman kita komunitas muslim di sini dukung kamu loh, karena kan gak ada yang tahu nama full name aku kan Kak. Orang tahunya kan Deris Nagara, nggak tahu ada namanya Muhammad depannya gitu. Tapi orang komunitas muslim mereka tahu kalau misalnya aku tuh ada Muhammad, mereka udah pasti tahu, ini udah muslim, kita muslim, mereka bangga yang ngedukung aku juga. Terus mas aku pas lagi kegiatan agama pun di sana banyak gitu religious activitiesnya, karena di Kolombia pun open banget facilities dan juga gedung kalau memang ingin mengadakan community based. Jumatan juga ada Kak di sana, Jumatan kita nggak pernah lewat, siap Jumat di sana ada dan itu dekat kampus aku ruangannya gitu. Jadi alhamdulillah segala aktivitas yang maksudnya berbau ibadah, maksudnya nggak hanya muslim ya, tapi berbagai macam jenis agama lainnya disediakan banget sama Kolombia gitu, karena itu salah satu termasuk diversity dari pihak Kolombia juga gitu, inklusif gitu. Tapi keren juga ya, apalagi kalau dari tahu ya di Jamaika itu imamnya juga orang Indonesia kan? Di Jamaika New York itu imamnya orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Banyak Indonesia ya. Jadi maksudnya walaupun di sana itu nggak sulit ternyata untuk menemukan tempat ibadah, makan juga gampang gitu, karena untuk semua jenis budaya dan agama itu disediakan. Ada sampai yang halal food juga, sampai depan kampus aku halal cart. Jadi semua makanan halal ada banyak tuh. Iya gitu ya. Biasanya kalau kayak di Times Square itu setiap persimpangan ada halal guys gitu kan, halal. Iya ada halal cart, semua ada. Jadi segala macam halal ada. Ada semua. Waduh. Nah, untuk teman-teman semua nih yang mungkin butuh advice ya dari Kang Deris, ada nggak? Pasti banyak yang kepengen punya cita seperti ini, masih dalam proses struggling lah, atau juga mungkin ya baru sebatas mimpi gitu ya, atau ya mungkin ini sebuah bukti ya kalau sebuah keinginan, mimpi kemudian menjadi afirmasi, itu sebuah proses yang harus dilewati dengan komitmen dan integritas tinggi. Ini sebuah contoh nyata. Silakan Kang Deris kasih masukan buat teman-teman atau juga mungkin yang sekarang dalam proses itu. Oke, buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, mungkin kalau misalnya udah lihat Deris atau pernah mengikuti webinar gratis dari Deris pun, Deris selalu ingatkan bahwa everyone is special and different in their own way. Setiap orang punya kehidupan, proses perjalanan yang beda-beda, dan we cannot compare ourselves with other people. Tidak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain karena berbeda. Yang harus kita bandingkan adalah diri kita dengan diri kita yang masa lampau. Is there any change? Is there any development? Gitu. Lalu if you have a dream, make it happen, dan terus berjuang walaupun badai rintangan ada lah semuanya gitu. Tetap berjuang, tetap believe in leap of faith, dan juga intuisi kalian, tetap maju, tetap berjuang, bersyukur, lalu berserah juga, dan nikmati semua proses rintangan tersebut gitu. Dan yang paling penting berdoa sih orang tua, kalau misalnya masih ada di sini, minta doa restunya. Kalau misalnya udah tidak ada atau sebelah gitu seperti Deris, tetap aja doa dimanapun kalian berada dan kapanpun itu pasti tetap jalan dan masuk, diterima oleh didengar lah sama Allah dan juga orang tua kalian di sana gitu. Terus selalu ingat bahwa finding your answer of why and how kalian, kenapa dan bagaimana tujuan hidup itu kalian itu apa. If you have a passion and motivation, just do it. Whatever that you like in a positive way, just do it. Dan remember bahwa try to understand namanya self awareness, sejauh mana kalian
lebih dekat lagi dengan diri kalian, sejauh mana kalian mengenal the true strength, weaknesses, opportunity, dan threat kalian, di mana kalian akan menemukan namanya self-esteem dan juga self-confidence. Self-confidence doesn't mean ketika kalian keluar dunia ini, kalian merasa bahwa, gue banget nih, ada inferior atau superior. No, gak ada namanya superior dan inferior, karena semua tuh sama, semua tuh berbondong-bondong untuk menjadi the best version of themselves. Dan makanya life is not a race, life is not competition gitu. Dan I have one quotes yang aku selalu bawa, dan itu dari aku pribadi. A great person is not someone who will be the best, number one, or winner, but someone who could survive, get up, and face the trouble in their life. Pokoknya tetap semangat and make your dreams come true. Wah, keren banget teman-teman semuanya. Yang barusan digambarin itu adalah penggambaran janin. Waktu kita dulu itu kita adalah janin unggulan gitu ya, sel telur unggulan, sel telur. Apa sih? Apa? Ya pokoknya sel lakinya ya. Kan di antara ribuan cuma satu yang survive. Nah buktinya itu waktu zaman kita dibuahi dulu, kita tuh survive. Nah ini dalam kehidupan kayak gini juga. Ini Masya Allah ya, jadi penggambaran yang sangat luar biasa. Waduh keren banget ya. Ini daging teman-teman ya, tebal banget obrolan kita sama Kang Deris. Mudah-mudahan Kang Deris juga nggak kapok kalau suatu saat lagi nanti kita ngobrol lagi sama Kang Deris ya. Banyak sekali insightful ya pokoknya. Ini banyak yang bisa ambil jadi sebuah quote ya teman-teman semua. Monggo silakan di-cut, semoga disebarkan ke teman-teman lainnya jika ini dirasa sangat bermanfaat. Terima kasih Kang Deris ya, mudah-mudahan juga untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti kehidupan Deris Nagara ini, Muhammad Deris Nagara ini, langsung aja add Instagramnya @derisnagara. Oh, @Deris Nagara. YouTube? Ya, sama aja Deris Nagara. YouTube-nya Deris Nagara juga, semua Deris Nagara. TikTok. TikTok Deris Nagara juga. Oh, sama ya gitu ya. Oke, sampai ketemu teman-teman semua. Silakan di-follow akun-akun tersebut dan semoga bisa tambah inspirasi kita dalam mencapai cita-cita kita ya. Dan kayaknya sekarang ini saatnya kita mohon pamit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.